Di tengah aksi demonstrasi rakyat Mesir, muncul seorang sniper yang mengincar Wazir Safer. Fasil mengorbankan dirinya. Sementara di pihak lain, ketika diadili, Guillaume mengakui seluruh perbuatannya di Bragas, sehingga hal itu mengakibatkan dirinya harus dihukum selama 5 tahun di penjara. Sibila tentu saja terpukul. Ia tidak menyangka suaminya mengakui semua kesalahannya ini tanpa pembelaan apapun. Wazir Safer dan ajudannya melanjutkan rencana licik mereka. Kali ini Sirkuh menghadap. Dia pun terpojok, diminta bertanggung jawab atas semua pemberontakan. Alhasil, satu-satunya solusi yang muncul di kepalanya adalah mengeksekusi Komandan Mahmud untuk memulihkan kepercayaan rakyat. Sementara itu, Fasil memberitahu Salahuddin alasannya mengorbankan diri untuk Safer, yaitu apabila wazir itu tertembak, maka kemarahan rakyat semakin tidak terbendung. Fasil kemudian menyerahkan tugas berikutnya kepada Salahuddin, namun ternyata itu sudah terlambat. Komandan Mahmud keburu digantung di alun-alun. Tentunya rakyat semakin marah. Terlebih, ada provokator yang diselipkan Safer di antara mereka. Selain itu, Zaruki dan Karatekin terpancing menggunakan kekerasan untuk mengamankan situasi. Berpindah ke Yerusalem, ketika mengunjungi sebuah gereja, Semse tanpa sengaja bertemu dengan teman masa kecilnya yang dulu bernama Rachel. Namun belakangan, Sibila akhirnya mengakui jika itu nama samaran agar dirinya bisa membaur dengan rakyat. Semse juga menjelaskan bahwa kedatangannya untuk mencari ibunya. Sementara itu, Wazir Safer sangat senang mendengar Komandan Mahmud telah dieksekusi, berarti rencananya telah berhasil. Salahuddin marah besar kepada Zaruki. Kenapa Komandan Mahmud tidak diadili terlebih dahulu? Lagi pula saat ini ia sedang menyelidikinya. Perpecahan di kubu Zengki ini mendorong Putri Mila untuk mendekati Salahuddin dan segera melaksanakan balas dendam. Fasil protes kepada Wazir, kenapa kerusuhan justru semakin meluas. Wazir menjelaskan bahwa rakyat mereka bergesekan dengan Zengki. Di sisi lain, Salahuddin sedih dan kecewa dan memerintahkan prajuritnya untuk berbaur kembali dengan rakyat Mesir. Pada saat yang sama, William bertemu dengan Guy ketika akan menemui orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Di situ mereka membicarakan langkah selanjutnya untuk mendapatkan Ibelin. Prajurit Salahuddin menyebar, namun rakyat Mesir terlanjur sakit hati kepada mereka. Akibatnya gesekan demi gesekan tidak bisa dihindari. Lama-lama, prajurit Salahuddin merasa tidak tahan dengan segala fitnah yang ditujukan kepada mereka. Namun ketika mereka bermaksud melakukan perlawanan, Salahuddin menghentikan, sebab itu bukan yang ditugaskan kepada mereka. Pangeran Balwin merasa heran kenapa ayahnya tega menghukum menantunya sendiri. Jawabannya kemudian ia dapatkan ketika ayahnya mengatakan bahwa seseorang yang bersalah juga harus dihukum. Sibila tidak terima, menganggap ayahnya sangat kejam, tidak peduli terhadap keluarga. Sementara itu, ketika Semse ingin menemui Suster Lucia, ia justru ditemui oleh William. Belakangan diketahui, suster itu sudah lama tidak mau bicara akibat usia tua. Tidak dijelaskan secara pasti apakah Suster Lucia merupakan ibu William. Semse memohon bantuan. Suster itu merupakan satu-satunya saksi yang mengetahui keberadaan ibunya. Hanya saja William justru tertarik menginterogasi Semse mengenai keberadaannya di Mesir, terutama mengenai nasib para Templar yang dulu dikirim untuk membantu Dirgam. Malam itu, Wazir Safer bersama ajudannya merencanakan untuk mengusir para Zengki. Sedangkan di sisi lain, Salahuddin sibuk menyelidiki mengenai penyerangan yang terjadi akhir-akhir ini. Jamshid membawa kabar baik untuk Ratu Mila bahwa pelakunya telah ia temukan. Jadi mereka tinggal selangkah lagi bisa mendekati Salahuddin. Keesokan harinya di pasar, Jamshid ditemui oleh Karatekin yang menanyakan kabar Humaira. Jelas-jelas Karatekin sedang jatuh cinta. Ia berharap Humaira masih sendiri. Jamshid pun begitu kewalahan menghadapi Karatekin. Pada saat yang sama, Ratu Mila melintas. Dia buru-buru mengalihkan perhatian Karatekin dengan menawarinya harta karun. Humaira memperkenalkan diri di hadapan Salahuddin dan memberitahu bahwa mata-matanya mengetahui pelaku penyerangan. Seketika itu pula keduanya berangkat ke rumah terduga pelaku.
Diam-diam, Wazir Safer menyiapkan pasukan untuk melakukan ekspedisi. Fasil marah karena ia tidak diberitahu. Sementara itu di Damaskus, Meliki Hatun didampingi Fatmah Hatun mencari panti asuhan tempat berdonasi. Hal itu merupakan wujud rasa bersalah tidak bisa memiliki anak. Ia suka anak yatim. Pelaku yang dimaksud Putri Mila adalah Ubay. Salahuddin tiba di sana, namun dia sudah tewas. Anehnya pada saat yang sama Putri Mila mengurungkan niatannya membunuh Salahuddin, padahal memiliki kesempatan. Wazir Safer keluar dengan pasukannya dan bertemu dengan Zaruki. Namun bukannya memuji kehebatannya dalam menjaga keamanan, dia minta dipertemukan dengan Syirkuh. Sementara itu, pada momen makan malam, Raja Al-Malik ingin membicarakan masa depan Ibelin. Katilon sudah pede bahwa kastil itu akan jatuh ke tangannya, namun Balian tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pewaris sah Ibelin. Wazir Safer memberitahu Syirkuh bahwa masa tinggal para jurid Zengi telah habis di Mesir. Jadi sudah saatnya mereka meninggalkan tempat itu dan tidak mencampuri urusan mereka. Tak lama dari itu, Salahuddin muncul dengan membawa fakta baru mengenai penyerangan. Mayat Ubay dihadirkan. Cefer mengaku tidak mengenalnya. Kembali ke Yerusalem, kehadiran Balian ditolak semua orang karena dia selama ini tidak pernah peduli dengan negerinya sendiri. Akan tetapi Balian mengungkap perannya dalam masalah yang membelit Guillaume. Salahuddin menunjukkan bukti-bukti keterlibatan Wazir Safer terhadap penyerangan yang selama ini terjadi. Dari kertas yang hanya dimiliki wazir hingga koin yang belum diterbitkan. Seharusnya hal ini bisa membuat Wazir Safer malu karena semua telah terang benderang. Tapi apalah daya, Wazir Safer hanya mendengarkan cerita dari Salahuddin, termasuk pengungkapan masalah belati yang telah dipalsukan. Bahkan bagaimana teori konspirasi di mana Wazir Safer sengaja meminta ditembak dengan terlebih dahulu menggunakan baju anti peluru. Wazir itu hanya berkilah bahwa kata-kata mereka sudah tidak bisa didengar lagi karena mereka harus meninggalkan negerinya. Sebab jika tidak, kemarahan rakyatnya akan membuat mereka menyesal. Mendengar itu, Syirkuh marah besar. Namun Salahuddin menyuruhnya untuk tenang. Lebih baik kali ini mereka mengalah. Dari situlah ia baru sadar jika telah dijebak wazir tersebut dengan mengeksekusi Komandan Mahmud. Balian mengaku bahwa Guillaume hanya membantunya melaksanakan amanah kakaknya sebelum dia meninggal. Jika tragedi Bagras dipermasalahkan, maka ia siap menanggungnya seperti Guillaume. Salahuddin mengajak orang-orangnya keluar dari Mesir dengan damai, meskipun dia sendiri disakiti oleh rakyat. Di situ, Syirkuh sempat terpancing, namun Salahuddin menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Meskipun begitu, Syirkuh tetap tidak terima. Ia bersumpah kepada wazir bahwa dia akan kembali dan akan membunuhnya. Guy dan William tetap menolak keras kehadiran Balian. Hanya saja Raja Amalrik memiliki pertimbangan lain, termasuk kasus Guillaume. Dan mengenai keputusannya mengenai Ibelin akan ia pikirkan terlebih dahulu. Dikala Sultan Nureddin telah percaya diri selangkah lagi menuju Yerusalem, tiba-tiba datang kabar buruk, di mana utusannya yang berada di Mesir sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu di tengah perjalanan, Karatekin menyarankan agar mereka beristirahat sejenak mengambil air. Dia curhat kepada Zaruki bahwa berat meninggalkan Mesir karena di sana ada Humaira. Di saat yang sama, justru Latif yang menyusul Salahuddin ingin ikut bergabung dengannya. Tiba-tiba serangan datang dari orang-orang suruhan Wazir Safer. Jelas dia tidak menghendaki para pasukan Zengi mencapai Damaskus. Hal itu langsung dirasakan Syirkuh yang kemudian berjuang mati-matian. Sementara itu, Imad melapor kepada Sultan Nureddin bahwa utusan mereka akan segera tiba. Mendengar itu, Sultan seperti terkena pukulan telak. Katilon marah kepada Guy. Ia hampir-hampir kehilangan Ibelin. Namun Guy justru menyuruhnya melirik Kera yang tahtanya juga kosong. Ditambah lagi ada bonusnya, yaitu janda Ratu Mila. Raja Amalrik mendengar kabar bahwa Zengi telah terusir dari Mesir. Ini merupakan kesempatan baginya bisa masuk perdagangan di sana. Nah, untuk tugas ini dipercayakan kepada Balian sebab dia memiliki track record dekat dengan umat Islam. Syirkuh sangat frustasi hingga membabi buta menghabisi para pembegal.
dan hanya Salahuddin yang mampu menenangkannya dan berjanji bahwa mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Sultan bersama-sama. Saat ini Sirkuh merasa malu dan menyesal karena hanya menuruti hawa nafsunya. Wazir Safer kemudian mengusir Fazil karena terus memprotes kebijakannya. Namun Qadi itu menjawab ia tidak akan pergi kemana-mana, karena mulai sekarang ia akan berjuang menggunakan pena menulis sejarah mengenai Wazir Safer yang ternyata mengingkari janji. Safer diam-diam mendengarkan percakapan itu. Ia pun mengincar Fazil. Di sisi lain, Balian hanya mau melaksanakan perintah Raja Al-Marrik dengan satu syarat, yaitu Giyom diadili kembali lalu dibebaskan. Hal itu ia lakukan karena merasa bersalah pada Sibila, sebab bagaimanapun juga mereka adalah mantan kekasih. Pasukan Zenggi memasuki halaman Damaskus dan menyaksikan mimbar yang rencananya akan dipasang di Masjid Al-Aqsa. Jelas ini bukan pertanda baik, karena mereka pasti akan malu ketika Sultan marah. Dan benar saja, satu persatu diinterogasi mengenai yang terjadi di Mesir. Bahkan meskipun Salahuddin telah menjelaskan kebenarannya, ia tetap dianggap salah. Mesir merupakan gerbang untuk menuju Yerusalem. Mereka pun telah kalah. Jadi impian yang telah dipersiapkan sejak lama seolah sia-sia. Balian memberitahu Sibia akan pergi ke Mesir. Hal itu akan membuat Giyom dibebaskan. Karena terlalu senang, Sibila spontan memeluknya, dan itu sebagai ucapan terima kasih. Hanya saja Gai memergoki mereka dan berpendapat lain. Sirkuh dan Zaruki mengaku kepada Sultan telah masuk pada jebakan Safer, sehingga orang yang tidak bersalah kemudian mereka eksekusi. Hal itu menimbulkan kemarahan rakyat. Sultan tidak habis pikir bagaimana peristiwa seperti ini bisa terjadi. Akibatnya sangat fatal dan butuh waktu lama untuk memulainya kembali. Sementara itu, Suster Lucia mengenali Semse dari tanda lahir di tangannya. Bukan itu saja, ia kemudian mengetahui keberadaan ibunya yang saat ini di Damaskus. Sultan Nureddin menyalakan obor dan mempersilahkan siapapun yang berani membakar mimbar yang rencana dipasang di Masjid Al-Aqsa. Merasa bertanggung jawab, Sirkuh akhirnya bersimpuh, meminta maaf, dan memohon kesempatan lagi. Dia berjanji akan merebut Mesir dan Yerusalem bersama-sama. Semse mendapatkan petunjuk dari Suster Lucia bahwa ibunya suka menyantuni anak yatim di panti asuhan. Saat ini Sultan Nureddin mengajak Salahuddin berbicara empat mata sebagai ayah dan anak. Mereka pun saling menyadari peran masing-masing dalam impiannya menaklukkan Yerusalem. Tiba-tiba Salahuddin panik menyaksikan Sultan Nureddin jatuh pingsan dengan hidung berlumuran darah.